Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Anggreni dari SDN 4 Sendangrejo, JKP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Andriani selaku fasilitator, Ibu Rifani Anggreni selaku pengajar praktik yang selalu membersamai saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saya akan membahas tentang keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan akhir dari pembelajaran modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru ibaratkan petani, sekolah ibaratkan lahan atau tanah, dan murid ibaratkan benih. Petani hanya bisa menumbuhnya benih dengan merawatnya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Dengan menerapkan nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan menjalankan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry inisiatif dengan tahapan kerja. Tahapan kerja yang pertama, membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali bukti, dan memberikan rencana. Berdasarkan penerapan tahapan kerja tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan tanggung jawab. Dari penjelasan koneksi antar materi tadi dapat kita tarik kesimpulan keterkaitan antar materi yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua siswa dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar dimulai sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Mewujudkan visi penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tahapan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman,
penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan diwujudkan mendapatkan dan sekolah. Hal yang menarik bagi saya dalam penghargaan adalah saat saya melakukan komunikasi dalam dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering membolos. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih. Semoga paparan saya tadi memberikan pemahaman lebih dalam. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum